Oke, kita buka dulu kalau begitu. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkuliahan kita hari ini dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walakal hamdu ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Kita lanjutkan materi kita hari ini tentang nuzulul Quran. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana turunnya Al-Quran, maka kita bahas dulu tentang bahasa Al-Quran yang turun kepada kita semua. Ya, oke. Tadi ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bahasa Arab. Tapi teori ini ada yang menyanggah. Kalau dikatakan Al-Quran bahasa Arab, berarti namanya bahasa, bahasa bagian dari budaya. Pengertian dari budaya adalah cipta karya karsa manusia. Kalau begitu, bahasa Al-Quran adalah ciptaan manusia. Ada pendapat mengatakan begitu. Kemudian pendapat kedua mengatakan, ya Al-Quran itu bukan bahasa Arab, yaitu bahasa Allah. Nah, Anda sudah tulis tadi, Al-Quran adalah firman Allah. Ya, firman Allah, kalam Allah, ucapan Allah. Kalau begitu, bahasanya bahasa Allah. Ya, bahasanya bahasa Allah. Bagaimana melihat dua pendapat ini? Ya, oke, saya mau Anda mencatat baik-baik. Ada tiga ayat yang hari ini kita akan jelaskan. Kalau Anda search di dalam mushaf, Anda cari di dalam mushaf kata bahasa Arab, ya bahasa Arab itu terukir beberapa kali dalam bahasa Al-Qur'an dalam Al-Qur'an ya. Kalau hemat saya, kata Arab itu secara umum terulang 12 kali dalam Al-Qur'an. Ya, oke. Dari 12 kali itu saya pers, saya kasih 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 apa namanya itu ya, kasih kasih filter. Ada tiga ayat yang hari ini kita bahas. Ya, coba lihat tampilan layar saya, yaitu yang pertama di pojok kanan atas itu adalah surah Yusuf ayat kedua. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan dalam bahasa Arab. Kemudian di kolom yang ketiga, surah Fussilat ayat ketiga, sebelah kiri atas, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan la'allakum liqaumi ya'qilun. Dijelaskan di dalam bahasa Arab. Ini intinya. Dan ayat yang ketiga adalah surah Az-Zukhruf ayat ketiga juga. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, oke. Berarti secara umum coba lihat kata kuncinya adalah bahasa Arab. Mana dibilang bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Allah. Nah, nah. Jawabannya dua teori ini benar. Maka kita gunakan teori ketiga. Ya, kita gunakan teori ketiga. Teori yang pertama mengatakan Al-Quran bahasa Arab. Coba lihat surah Yusuf. Kami turunkan dalam bahasa Arab. Ya, berarti Al-Quran yang turun kepada kita sekarang itu adalah bahasa Arab. Pertanyaannya, Al-Quran yang sebelum turun kepada kita bahasa apa? Ah, tunggu. Sebentar kita akan jawab. Kan Allah mengatakan, kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Sebelum turun ke bumi, bagaimana? Bahasa apa? Ah, tunggu. Satu, ya.
Nah, ayat berikutnya yang sebelah kiri atas dijelaskan dalam bahasa Arab. Setelah Al-Quran turun kepada Rasulullah, diajarkan kepada sahabat, sampai kita, 14 abad silam, sampai terus. Beberapa tahun, beberapa abad kemudian, Al-Quran itu harus dijelaskan dalam bahasa Arab. Artinya, yang paham penjelasan Al-Quran adalah orang yang tahu bahasa Arab. Kalau tidak tahu, mohon maaf, tidak bisa. Tapi sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya mau cek dulu bagaimana suara saya. Dari tadi kita menjelaskan apakah suara saya kecil, samar, sudah jelas, atau saya mau perbesar lagi. Nah, bagaimana Zaki? Eh, Siapa nih? Mutia, Humairah, bagaimana suara saya? Bagus? Jelas? Bagus, Ustaz. Jelas, Ji? Oke, Alhamdulillah. Kalau suara saya jelek, mohon maaf ya, saya bukan penyanyi ya. Saya bukan Afgan dan Judika ya. Oke, oke, Alhamdulillah. Kalau saya sudah bagus, suara saya, Alhamdulillah. Ah, kemudian, yang paling kita fokuskan hari ini adalah ayat yang bawah. Surah Az-Zukhruf ayat ketiga. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami, ini mirip dengan surah Yusuf tadi. Kami turunkan dalam surah. Ya, agar kamu la'allakum ta'qilun. Ya, di atas juga ada tertulis la'allakum ta'qilun. Ya kan? Ada juga tertulis la'allakum ta'qilun. Nah, itu. Nah, oke. Nah, coba lihat. Sama-sama ada la'allakum ta'qilun agar kamu berakal, menggunakan akal Anda, memahami, mentadaburi Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Iya, 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 iya. Oke, coba kita lihat. Apa bedanya? Apa bedanya? Ketika Al-Quran dikatakan, kami jadikan bahasa Arab, pertanyaannya. Berarti sebelumnya bahasa apa dong? Kami jadikan bahasa Arab. Berarti sebelumnya bukan bahasa Arab. Contoh, contoh, contoh. Nah, ya. Mutia menjadikan atau membuat bakwang. Berarti sebelumnya apa Mutia? Sebelum Anda membuat bakwan, berarti apa itu? Nah, silakan jawab Mutia. Apa sebelumnya? Pasti. Kalau tapi Ustaz, kalau dari analogi yang disebutkan tadi kan Ustaz, sebelumnya Mutia menjadikan bakwan berarti ada sebelumnya yaitu tepung, wortel, dan Ya, bahan-bahan terigu. lainnya Ustaz. Betul. Ada airnya dan seterusnya. Tepungnya betul. Berarti sebelumnya terigu. Nah, ketika Allah katakan kami jadikan, berarti sebelumnya bukan. Saya membuat, membikin jalan kote. Itu sebelumnya bukan. Saya membuat mobil. Dan sebelumnya besi. Dan seterusnya. Nah, dari ayat Zuhruf, ayat ketiga surah Az-Zukhruf ini kita pahami ya bahwa Al-Qur'an itu menggunakan bahasa Arab ketika sudah ada di bumi. Tetapi Quran di dalam surah Al-Buruj, bal huwa Qur'anum majidun fi apa sambungannya? Ayo, apa sambungannya? Harus hafal juz amma ini. Kalau anak UI ini harus hafal juz amma. Bal huwa Qur'anum majidun fi Fi hmm. lauhim mahfuz. Bagus. Fi lauhin mahfuz. Itu. Nah, Al-Quran yang berada di sana, ya, itu bukan bahasa Arab. Itu bukan bahasa Arab. Ya, bahasa apa? Ulama beda pendapat tentang namanya. Ada yang mengatakan bahasa ilahi. Ada yang mengatakan bahasa Ibrani. Bukan. Bahasa bahasa Allah. Ada yang mengatakan bahasa Tuhan. Bahasa ilahi. Ah, terlepas apa namanya. Yang penting itu adalah bahasa langit. Yang penting itu bahasanya Allah. Namanya firman Allah. Berarti bahasanya siapa? Kalau kita katakan, ya, katakan, ini ucapannya Al-Zainah. Kita tahu ini, Al-Zainah Nur Az-Zahra, orang Maka, orang Indonesia. Ya kan? Berarti pasti Al-Zainah ini secara umum bahasanya ya orang Indonesia. Ya kan? Paling-paling sekali-sekali bahasa Inggris. Sekali-sekali bahasa daerah.
Ya kan? Alzena orang apa Alzena? Alzena Isi Ustaz. Nurus Orang Bugis Ustaz. Bugis apa? Bone, Wajo, Sengkang, Bugis Sopeng Ustaz. Sopeng. Ah, orang Sopeng. Orang Sopeng. Berarti paling-paling bahasa daerah bahasa Bugis saja. Itu. Berarti apakah tidak terlepas itu bahasa Bugis, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ke? Nah, itu saja. Nah, begitu pula Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, ini adalah firman-Nya, berarti itu adalah bahasanya. Ya, jadi dua kelompok ini kita berada di kelompok ketiga. Perpaduan antara dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahasa Arab dan memang harus paham bahasa Arab. Ya, sebentar kita akan jelaskan kenapa Allah memilih bahasa Arab dari miliaran bahasa yang ada. Ya, di Indonesia saja ini bahasanya ribuan, bahasa daerahnya ribuan. Ya kan? Bagaimana dengan bahasa di luar Indonesia? Banyak sekali. Kenapa Allah pilih bahasa Indonesia? Bahasa Arab, ya kan? Dan seterusnya. Nah, itu harus Anda paham dulu bahwa teori pertama Al-Quran turun bahasa Arab, ada pendapat kedua mengatakan tidak. Nah, jawabannya adalah ketika Al-Quran masih di sana, oke, seperti di Lauhul Mahfuz masih berada di langit pada mulanya, maka itu adalah Al-Quran bahasa ilahi. Tetapi namanya bahasa Allah, yang paham cuma Allah, ya kan? Namanya bahasa Tuhan. Tuhan itu cuma satu. Berarti yang paham cuma satu. Supaya tadi dikatakan Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai hudan. Namanya petunjuk, tidak boleh presiden saja yang tahu. Contoh lampu merah. Apakah lampu merah itu cuma presiden yang tahu? Lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, cuma polisi yang tahu. Terus semua yang tahu. Harus, karena semua akan berkendara. Baik yang mobil, motor, truk, bus, bahkan pejalan kaki, nah sepeda, itu harus tahu. Yang mana itu, kapan, yang mana itu artinya merah, apa itu artinya hijau, dan seterusnya. Ya, berarti petunjuk, nah, nanti dikatakan petunjuk, kalau disosialisasikan. Bahasa Al-Quran yang pada mulanya adalah bahasa tunggal bahasa Allah disosialisasikan supaya bisa dipahami, maka dipilih dari sekian banyak bahasa manusia. Memang bahasa adalah produk budaya, memang, tapi ujung-ujungnya bahasa dan budaya siapa yang ciptakan? Allah, ya. Kalau begitu di antara semua bahasa Allah pilih hanya bahasa bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya, ya bahasa Arab. Karena keunikan bahasa Arab dibanding yang lain. Keunikannya. Ya, kita lanjut lagi. Ketika dikatakan Al-Quran itu unik karena memilih bahasa Arab. Terus ada apa dengan bahasa Arab? Ya, ada apa? Ada apa dengan bahasa Arab? Ada apa dengan Arab? Ya kan? Kenapa langsung tiba-tiba Al-Quran memilih bahasa Arab? Ada apa itu gerangan? Nah, oke. Kita akan hari ini akan jelaskan ada apa dengan bahasa Arab. Dari sekian banyak bahasa yang ada, kenapa Allah pilih bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling kaya kosakata. Pertama, ada sekitar 5 sampai 10 alasannya. Tapi diantaranya adalah saya hanya meringkas supaya lebih 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 Anda pahami ya, yaitu Al-Quran itu kaya dalam kosakata. Kosakatanya, mufradatnya, vocabnya, vocabulary-nya itu sangat banyak. Ya, saya berikan contoh. Kalau kita katakan singa, singa, ya, ya. Tapi beda kan singa dengan harimau kan beda, macan juga beda, ya kan? Dah, oke. Dalam bahasa Arab itu singa kalau kurang lebih ya saya paham itu ada puluhan bahasa Arabnya singa. Alah bahasa Arabnya singa. Kita Indonesia paling-paling apa bilang? Bayi singa, bapak singa, anak singa, mama singa. Itu sih, ya kan? Tetap singa, tidak kita ubah katanya. Tidak ada itu bilang bapaknya singa namanya.
sing a song. Tidak ada itu. Kalau makna namanya singo, singo atau singe, ya, atau sing sing sing. Nah, tidak ada. Sama aja siga semua, ya kan? Dalam bahasa Arab beda. Ya. Saya berikan contoh. Bisa Sakinah pernah mendengar kata-kata Umar. Bisa Sakinah pernah mendengar kata-kata Umar. Jangan dulu ketawa. Jawab dulu, baru ketawa. Tabe, iya Ustaz. Umar, sahabat Nabi Umar. Itu artinya singa. Ya kan? Andi Nirma Febriani Nur. Yang sementara sibuk dengan tasnya. Pernah dengar namanya Osama. Nah, ada biasa terkenal itu. Mungkin belum pukul lahir. Osama bin Laden. Iya kan? Oh. Pernah dengar itu Nirma? Osama, Osama. Tabe, belum pernah Belum Ustaz. pernah. Aduh, aduh, capcek. Kalau Irham ya pernah juga dengar namanya itu Irham. Pernah, Ji. Pernah, Ji. Pernah, Ji. Baru semester ini kapan lu dengar nama-nama Irham? Iya. Ini nah jawab ke Nirma. Iya nah jawab kina. Iya nah cuek. Ah, pernah, Ustaz. Ji. Iya, Pernah, Ji, sebelumnya lu dengar nama nama Irham tabe sebelum pernah semester. Ustaz. Oh, ada siapa bedeng Irham pernah dengar namanya? Tabe kita Ustaz. Sebelumnya, sebelum saya. Eh, tabe ada kakak kelas Ustaz. Oh, iya, iya, iya. Siapa namanya? Muhammad Irham juga. Eh, tabe iya Ustaz. Oh, begitu. Iya, iya, iya. Ada itu juga kalau di artis itu Irham ada dua orang. Ada pertamanya namanya Adi Irham. Ya, beda-beda tipis lah dengan muka saya mungkin ya. Eh, ada lagi satu itu Nazril Irham. Pasti tidak tahu kau ini rumah yang namanya Nazril Irham. Tidak tahu ki Nazril Irham. Penyanyi itu penyanyi band. Nurul Fidya kapan tahu? Fidya, nu tahu itu Fidya. Siapa itu Nazril Irham? Tabe tidak Ustaz. Ah, kaki di kepala, kepala di kaki, membuatmu. Iya. Siapa itu? Udah tahu kan? Tabe Lagunya siapa tidak itu? Ustaz. Udah tahu kan lagunya siapa? Ariel. Ariel Noah itu namanya Nazril Irham. Aduh, sudah Mi. Kita lanjut. Singa. Kenapa gara-gara Ariel lagi dibahas ini? Singa. Iya kan? Umar, Osama. Anda pernah dengar namanya As'ad, Asad. Itu juga singa semua itu dan lain sebagainya. Ya, singa. Ya, mulai dari singa baru lahir, nak lain namanya. Singa ada nih giginya, lain lagi. Sudah menjadi raja, raja hutan, lain lagi. Sudah mulai ada bulu-bulunya yang begini, lain lagi. Ya kan? Dan seterusnya. Luar biasa. Itu keunikan bahasa Arab. Ya, makanya Allah pilih bahasa yang paling kaya, paling tepat, paling tajam, paling luas adalah bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu jelas. Kalau kita misalkan bahasa Indonesia ya, mohon maaf, kalau kita bilang murid, ini murid tidak jelas. Tapi kalau kita bilang mahasiswa, jelas mahasiswa itu laki-laki. Kalau perempuan mahasiswi. Tapi kalau murid apa? Tidak jelas. Jadi Indonesia itu tidak konsisten bahasanya. Terkadang bahasa untuk pria beda dengan bahasa untuk wanita. Laki-laki, perempuan beda. Mahasiswa, mahasiswi. Tapi kalau murid, apa? Murid, kalau perempuan apa? Muro, 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 marah, marah, marah-marah. Tidak. Iya kan? Nah, kalau dosen guru-guru laki-laki. Kalau perempuan paling-paling kita bapak guru, ibu guru. Iya kan? Dosen-dosen, dosen, dosen nggak ada laki-laki atau perempuan. Makanya Anda bilang bapak dosen, ibu dosen. Nah, itu bilang kalau kalau laki-laki dosen, kalau perempuan dosa tidak ada. Iya kan? Tidak ada. Tidak ada. Iya kan? Maka dalam bahasa Arab itu bahasanya bahasa teliti. Ya, yang mana laki-laki, yang mana perempuan, muslim laki-laki. Coba kita lihat, muslim laki-laki. Kalau perempuan muslimah, bahasa Arab. Iya kan? Mukmin laki-laki, mukmin laki-laki. Kalau perempuan
Apa? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jawab? Mukminah. Mukminah, gampang sekali. Mukminah. Nah, sama juga murid. Murid Indonesia. Tetapi sebenarnya murid itu bahasa bahasa Arab. Kalau laki-laki murid, kalau perempuan muridah. Nah, itu ada kan? Nah, nah, seperti tidak kalau laki Indonesia, laki-laki pelajar. Kalau perempuan apa? Pela pela apa? Pelakor, begitu. Bukan, lentoy lagi maknanya. Ya kan? Nah, itu. Makanya selain ada kayak bahasa, kemudian ada maknanya dan seterusnya. Dan dalam bahasa Arab, kalau ada satu kata dalam bahasa Arab, ya, ya, itu bisa diubah bentuk puluhan, bah dari 20, 30, bukan sampai 50, bisa berubah-berubah. Tapi akar katanya sama. Saya berikan contoh. Kalau Indonesia, kalau kita bilang main, paling-paling apa? Main. Pemain. Yang mirip-mirip. Mainan. Ya kan? Apalagi? Permainan. Kalau Indonesia. Ya kan? Apalagi? Memainkan. Memainkan. Mempermainkan. Mempermainkan. Apalagi? Dimaini. Dimainkan. Itu di paling-paling. Kalaupun ada tambahannya tinggal satu dua kata. Cuma berapa itu? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh saja. Satu kata berkembang hanya menjadi tujuh. Ya, hanya menjadi tujuh. Ya kan? Kalau bahasa Arab satu kata puluhan bisa menjadi puluhan. Sholat, sholla ya, sholla you, ya kan? Karena ada apa? Dalam bahasa Arab ada tasrif namanya, tasrif istilahi, tafsir lugawi. Belum lagi berubah jama menjadi musanna, menjadi apa lagi, mufrad dan sebagainya. Itu banyak perubahan-perubahannya. Belum lagi kalau laki-laki menjadi perempuan, ada lagi kaidahnya. Itu banyak. 30 sampai 50 kata. Jadi dari akar kata yang sama, ya. Nah, itu keunikannya bahasa Arab itu karena ketelitiannya, pengembangan maknanya, apalagi tadi keunikannya, ya. Nah, dan ini membedakan lagi dalam bahasa yang lain. Kalau bahasa Arab itu ada namanya dua, musanna. Kalau Indonesia ya, kalau bahasa buku Inggris misalkan, satu buku kita bilang a book, ya, a book satu buku, one book, ya kan? Oke. Kalau tuh, kalau sudah dua, gampang, tinggal tambah s, books, ya kan? Iya. Nah, oke. Jadi kalau satu namanya tunggal, kalau dua sudah jamak. Kalau dalam bahasa Arab satu betul tunggal, tapi kalau dua dalam bahasa Arab sudah belum dikatakan jamak, belum. Hmm. Contoh kitabun, kitab, kitab itu satu, satu kitab. Kalau dua namanya dalam bahasa Arab kitabani, bukan dembani, lain tong itu dembani. Oke. Kalau tiga baru dikatakan kutub, kutubun, tiga ke atas. Tiga ke atas. Bagaimana tanda tanda atas itu? Tanda ke atas. Tanda lebih daripada tiga. Lebih lebih besar daripada tiga. Itu dan seterusnya. Iya kan? 3 sampai 10. Kalau 11 lain lagi kaidahnya. Lain lagi kaidahnya. Kalau 11 ke atas. Kalau 11 ke atas itu lain lagi kaidahnya. Wih, itu banyak-banyak katanya. Dan coba lihat berubahnya. Coba lihat berubahnya. Kitab, kitabani, kutub. Dia berubah total bahasanya. Kitab beda. Kitabani ada tambahannya. Kutub, oh beda sekali kutub. Ya. Kalau bahasa Inggris bagaimana? Paling-paling tambah S saja coy. Books, pens, apalagi ya itu saja. Ditambahin. Iya kan? Kalau teachers itu saja ES, EJ atau S kita tambahkan. Paling-paling yang berubah itu man dengan man.
pakai e. Nah, itu saja mungkin yang berubah. Itu pun beda beda satu ji. Kalau bahasa Arab beda sekali. Ya, ada namanya jamak taksir, ada namanya bukan jamak taksir atau jamak muannas salim, ada muzakkar salim dan sebagainya. Itu rempung itu banyak ya. Nah, ya dan seterusnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa yang paling kaya di antara bahasa yang lainnya, tiada lain tiada bukan yaitu cuma bahasa Arab ya. Nah, makanya Al-Quran itu dikatakan bahasa Arab. Tapi yang dimaksud dengan bahasa Arab, saya harus jelaskan lagi. Bukan 100% kata-katanya bahasa Arab. Jadi dalam Al-Quran itu, ketika Allah sudah turunkan, ada namanya Arabiyah, ada namanya Mu'arrabah. Mu'arrabah. Ya. Nah, ada namanya Arabiyah, ada namanya Mu'arrabah. Apa bedanya? Arabiyah adalah kosa kata Arab asli. Ya. Kalau Mu'arrabah itu non-Arab, mungkin bahasa sekitar ya. Bahasa-bahasa serumpung atau sekitar dengan bahasa Arab, tetapi sudah orang Arab paham apa itu artinya. Apa maksudnya? Saya berikan contoh. Indonesia dulu. Kalau saya katakan komputer, pasti Anda sudah paham. Komputer. Dan sudah masuk di KBBI, tulisannya komputer. Ya, komputer itu bahasa asli orang Indonesia? Jawabannya bukan. Ya, berasal dari bahasa apa? Bahasa Bugis. Bahasa apa? Mandar. Bahasa Inggris, ya Bahasa kan? Inggris. Ya oke, begitu. Komputer, komputer. Tapi kita orang Indonesia paham. Handphone, HP, paham. Ya, nah, sama juga di Arab. Dalam bahasa Al-Quran, ada namanya Arabiyah, Al-Lughatul Arabiyah, bahasa Arab asli. Ada juga Mu'arrabah, bahasa Arab, tetapi orang Arab sudah paham. Contoh ya, kalau dikatakan Anda biasa dengar nama-nama Nabi, Ibrahim, Ismail, Jibril, Jabrail, itu Bani Israel, itu bahasa bukan bahasa Arab asli. Tapi orang Arab paham. Orang Arab paham. Orang Arab paham. Karena kekuatan dari orang Arab adalah dia cepat menangkap bahasa dan cepat menghafal. Sampai sekarang. Apalagi dari dulu sampai sekarang, Arab itu atau Mekah secara umum adalah kota perdagangan. Sampai sekarang, Mekah itu kota perdagangan. Bahkan plus kota ibadah. Ya, kalau Anda nanti pernah rezeki umroh atau haji juga, Alhamdulillah, insya Allah. Saya ingat itu waktu musim haji, eh, ada bahkan ya orang Arab, orang di sana lah, pedagang Arab, ya, apakah orang asli atau orang mungkin pendatang, yang penting istilahnya mancung-mancung. Paling-paling orang Mesir atau orang apa sekitar itu, orang Yaman, orang Arab lah kita bilang, supaya tidak rempong. Itu jago bahasa Indonesia, minimal berhitung bisa. Bahkan mengajak kita, ya murah-murah, lamoro, lamoro, masempo, masempo. Ih, jago nah orang Arab di pasar loh, dia berteriak begitu dengan logat Arabnya. Bahkan saya pernah menjumpai itu ada orang Arab pintar menghitung bahasa bahasa Jawa. Siji, loro, telu, papat. Saya lagi orang Indonesia empat. Itu jika kapan ku tahu. Dia sampai 10 nggak tahu. Sampai 10. Nggak tahu apa bahasa bahasa Jawanya 10. Dia tahu. Ya kan? Itu artinya, nah, ya. Dan nah, sebagai pedagang, memang seorang pedagang itu butuh bahasa. Ya, seorang pedagang juga harus butuh bahasa pembeli dan penjual supaya terjadi interaksi dan komunikasi antara kedua pihak, maka dibutuhkan yang namanya bahasa. Nah, itu. Maka dalam bahasa Al-Quran, betul, secara umum itu Al-Lughatul Arabiyah, bahasa Arab asli. Tetapi ada beberapa kata, ya, lebih 10. Itu lebih 20 bahkan, itu ada yang namanya mu'arrabah. Bahasa yang diarabkan, diarabisasi.
Padahal pada mulanya bukan dalam bahasa bahasa apa? Bahasa bahasa Arab. Ai loyo loyo semua ini kalau belajar online deh. Ah, kalau tidak upacara ini tidak belajar online jadi juga ini. Ya. Oke. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, 2 menit sebelum saya tutup perkuliahan kita hari ini, sebelum waktu yang ditentukan. Ya, ada yang mungkin bertanya ya? Coba, itu Andi Andi Nirma tadi mau bertanya. Tadi kasih begini tadi jarinya. Mau bertanya? Silakan, silakan, silakan. TB Nah, tidak, Ustaz. tidak sih. Itu tadi si goyangan mana begini? Kasih goyang goyang dombreng apa goyang goyang pulpennya. Atau mungkin ada yang mau ingin yang lain bertanya, Vidya mungkin atau siapa yang ingin bertanya? Mungkin Ustaz boleh bertanya. Silakan, silakan. Ya, jangan lagi bertanya bilang boleh karena memang saya suruh bertanya. Silakan. Siapa ini? Siapa yang bertanya ini? Silakan. Yang mana orangnya? Mohon izin Ustaz. Oh, Nurul Zahra Alzena. Silakan. Tadi Ustaz sempat disinggung terkait bahasa dalam Al-Quran yang diarabkan. Maksudnya Ustaz, bagaimana Ustaz? Apa bagaimana? Oh, belum belum jelas ya, belum mengerti ya. Iya Ustaz, Ada bahasanya bahasa Allah yang asing, diarabkan atau bahasa ada asing bahasa yang asing. Ya, oh ya, ya. Terus terus. eh, saya kiranya Ustaz bahasa yang dimaksud bahasa yang diarabkan bahasa yang tidak pernah didengar sama orang Arab tapi bahasanya Allah Ustaz atau bagaimana sebenarnya Ustaz Tidak, tidak, bahasa tidak. yang Bahasa diarabkan dalam non Arab artinya bahasa mungkin bahasa-bahasa Persia, bahasa-bahasa Ibrani, bahasa yang bahasa negeri tetangga lah. Sama kita Indonesia dengan Malaysia. Iya kan? Ya mungkin mirip-mirip tapi bukan. Kalau kita bilang 1, 2, 3, 4. Kalau Malaysia mungkin 1, 2, 3. Iya kan? Jadi kita bilang dua, dia bilang dua. Atau kita bilang apa ya? Kalau Malaysia, kita bilang karena, dia bilang kerana. Iya kan? Tapi kita juga paham. Karena dengan kerana. Nah, itu kan dan seterusnya. Yang dimaksud artinya bahasa non-Arab artinya bahasa-bahasa Persia, Ibrahimia, bahasa Suryania, dan bahasa-bahasa yang lain, ya, bahasa-bahasa pendatang, oke, bahasa-bahasa pendatang. Tapi orang Arab paham itu bahasa. Sama ketika kita bilang masjid, itu bukan masjid kan bahasa Arab. Ya kan sejadah. Sejadah kan itu bahasa Arab. Ya, cocok. Bukan bahasa asli Indonesia ya. ya Kursi. Ustaz. Itu kan kursi bukan bahasa Arab. Bahkan Indonesia itu ada dari bahasa Belanda diserap ke Indonesia, bahasa Portugis diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ada juga bahasa apa tadi? Arab apa? Itu diserap bahasa Indonesia, ya. Begitu. Dan seterusnya itu supaya Anda bisa pahami apa yang saya. Oke? Oke, mungkin demikian pertemuan kita hari ini. Waktu dari yang ditentukan. Oke. 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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama, sama-sama.